Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan kali ini. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini itu tepatnya di hari Idul Adha ya, teman-teman. Jadi di sini di pagi hari akunya itu mau manasin masakan yang aku masak di malamnya. Sebenarnya sih bukan malam ya. Mungkin bisa dibilang masuk ke subuh aku masak ini semua ya, teman-teman. Karena juga sih masaknya nggak yang gimana-gimana, masak ya satu menu, dua menu aja sih. Soalnya kan Idul Adha ini nggak sama gitu ya momennya dengan hari raya Idul Fitri gitu kan. Jadi ya kayak di Idul Adha ini seadanya aja gitu kalau untuk masak-masak makanan seperti ini. Karena kalau Idul Adha itu tuh akunya itu jarang banget nerima tamu ya, teman-teman, karena memang momennya itu tadi nggak sama gitu sama yang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu agak riwah sedikit ya, teman-teman, karena kan kayak dari teman-teman suami tuh pasti datang gitu ke rumah. Kalau Idul Adha ini entah kenapa gitu ya, kayak orang yang bertamu itu memang lebih sedikit, lebih kurang gitu daripada hari raya Idul Fitri gitu. Makanya kalau untuk masak di hari raya Idul Adha ini seadanya aja gitu, paling satu dua menu gitu aja sih udah cukup gitulah ya. Sayang juga gitu kan masak banyak-banyak, yang makan nggak terlalu ada gitu kan, malah mubazir gitu. Jadi ya udah memutuskan untuk masak kayak seadanya aja, yang penting ada momen lah ya gitu untuk merayakan di hari raya Idul Adha ini. Nah, ini tuh juga yang aku masak itu cuman rica-rica ayam ya, teman-teman. Jadi rica-rica ayamnya itu aku bagi jadi dua. Yang satunya itu versi yang nggak pedas, yang satunya yang pedas gitu. Kalau yang nggak pedas gitu, yang nggak pedas itu untuk Ralin lah ya pastinya, karena kan dia nggak bakalan tahan gitu makan rica-rica yang pedas. Dan yang satunya ya otomatis pedas lah ya. Dan untuk makan rica-ricanya juga, teman makan rica-ricanya maksudnya itu tuh aku ada masak mie telur juga ya, teman-teman, buat ya teman makan ricanya lah gitu, biar si ricanya itu dimakan gak kesepian gitu kan, gak ada teman. Apaan sih ya, gak jelas. Nah, di sini aku itu nambahin sedikit penyedap sama kaldu jamur gitu di rica-rica yang pedas. Karena menurut suami waktu dia ngerasain gitu ya pas di malam itu katanya kurang gurih sedikit. Jadi aku bilang ya udah deh besok aja pas dipanasin baru aku tambahin gitu untuk kayak penyedapnya. Dan untuk ricanya juga sih nggak banyak gitu ya, teman-teman, akunya masak ya pokoknya secukup-cukupnya aja lah gitu. Dan untungnya juga waktu malam itu, malam atau subuh sih ya, karena ini tuh kayak jam 12-an gitu loh, teman-teman, aku tuh masaknya dan selesainya itu di jam 2 subuh gitu. Karena juga kendalanya air gitu ya, soalnya pas di hari kemarinnya itu sebelum satu hari sebelum lebaran, air di tempat aku itu dari pagi sampai malam jam 10 gitu baru ngalir ya, teman-teman. Jadi dari pagi sampai malam itu mati, nggak ada ngalir sama sekali. Makanya akunya juga baru mulai bisa masak gitu kan pas airnya itu ngalir, yaitu airnya ngalir pas di jam 10-an. Cuman kan di jam 10 itu aku harus bersihin ayamnya dulu dan lain sebagainya gitu. Jadinya tahu-tahu sampai ke jam setengah 2 baru selesai masaknya. Dan alhamdulillah juga sih dibantuin sama suami gitu kan untuk ngiris-ngiris perbawangan, terus itu blenderin bumbunya gitu. Untungnya dibantuin suami jadi agak lebih cepat gitu. Ya gitu deh, mau nggak mau gitu ya, kalau pas lagi air kumat ya tertundalah untuk pekerjaan gitu ya, teman-teman. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan itu juga kayak pekerjaan seperti ini tuh ya sesekali lah ya, setahun palingan juga bisa dihitung satu kali gitu kan. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan lanjut deh teman-teman ke videonya. Dan ini akunya itu karena memang nggak sempat gitu ya goreng kerupuk, entah nggak tahu kenapa gitu di hari sebelum lebaran itu nggak kepikir gitu mau goreng kerupuk ya.
Nggak ngerti deh, ini tuh kayak nggak ada persiapan banget gitu ya untuk merayakan Idul Adha. Jadi di sini aku nyempatin dulu gitu untuk goreng kerupuk, soalnya suami itu kayak nyeletuk gitu kan pas malam, kayaknya kalau ada kerupuk gitu enak gitu ya makannya ditemenin kerupuk gitu kan, karena memang di setiap kayak kalau lagi masak-masak berbumbu begini emang suami itu nggak bisa ketinggalan gitu kerupuk. Dan alhamdulillah juga untuk kerupuk itu masih ada stok gitu yang mentahnya, dan pagi-pagi itu aku jemur sebentar untuk si kerupuk ini di teras rumah, kena panas-panas matahari pagi gitu kan. Dan ya udah deh, di sini aku langsung aja lanjut untuk goreng si kerupuknya lagi. Jadi apa ya, kayak di Idul Adha ini jadi kayak nggak ada persiapan gitu kan karena air. Soalnya aku tuh apa ya teman-teman, kayak jadinya tuh kayak buntu gitu otakku mau mikir, karena di hari sebelum lebaran itu kan kayak mau memulai pekerjaan gitu untuk mempersiapkan di hari raya Idul Adha itu kayak tertunda gitu kan karena airnya nggak ngalir. Jadinya kayak ngeblank gitu ya, mau ngapain gitu kayak nggak terpikir. Dan alhasil pas sudah di hari lebarannya seperti ini baru kayak terbuka gitu pikiran, kayak mau ngerjain goreng kerupuk dan lain sebagainya gitu kan. Dan untungnya juga untuk masakan si lauknya itu udah mateng gitu ya kan, jadi nggak yang terlalu akunya tuh gabut banget pas di hari lebaran ini. Dan lagian juga yaitu tadi seperti yang aku bilang di awal video, untuk momen di hari Idul Adha ini agak berbeda lah ya daripada hari raya Idul Fitri gitu, nggak terlalu yang riuh-riuh banget gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih santai lah ya daripada hari raya Idul Fitri yang harus mempersiapkan semuanya karena harus menyambut tamu yang datang ke rumah gitu kan. Nah, oke deh teman-teman, lanjut lagi. Jadi di sini akunya itu udah selesai semuanya, kayak manas-manasin, kayak goreng kerupuk tadi. Jadi ya udah aku mau mempersiapkan untuk sarapan pagi. Dan ini untuk rica-ricanya itu aku salin ke mangkok dan ditaburi bawang goreng. Kalau untuk rica-rica ralin otomatis dia nggak ditaburin bawang goreng karena dia nggak suka gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, di sini akunya mau bertata dulu untuk sarapan di pagi ini. Dan ini tuh juga sekitaran jam berapa ya, jam 9-an gitu ya teman-teman, hampir setengah 10. Jadi udah turun dari masjid juga. Dan ini seperti biasa juga untuk makan yang ngumpul-ngumpul gini, keseringan memang di area ruang TV gini ya teman-teman, ruang depan gini, karena memang kan inilah yang paling besar di antara ruangan-ruangan yang lain gitu. Kalau untuk di dapur itu sebenarnya sih cukup gitu kan untuk makan kami bertiga ruangnya, cuman kayak enak aja gitu kalau misalnya kayak makannya itu posisinya di depan seperti ini, karena kan lebih luas jadi lebih lega gitu loh teman-teman. Dan juga kayak makan itu bisa lah ya sambil nonton TV gitu. Oh ya, untuk bunda-bunda dan teman-teman semua, boleh dong ya di komen di bawah pas lagi hidangan di hari raya Idul Adha itu lagi masak apa. Boleh dong di komen di kolom komentar. Dan kalau aku sih ya itu tadi ya teman-teman, cuman masak rica-rica ayam aja, dan itu juga nggak banyak gitu masak rica-rica ayamnya, sekitar 1,5 kg aja, itu cukup banget lah gitu ya untuk kami. Dan kalau misalnya ada beberapa orang yang datang ke rumah, itu tuh cukup banget gitu ya untuk makan di pas di hari raya Idul Adha ini, bahkan paling juga nanti berlebih gitu ya teman-teman. Dan biasanya sih kalau untuk daging kurban itu tuh suka dapat juga sih jatah gitu ya teman-teman. Dan juga biasanya diantarnya itu ke rumah-rumah itu di sore hari, jadi sore banget gitu untuk pembagian daging kurban. Soalnya kan untuk di daerah tempat aku ini, di kampung yang aku tinggal ini, itu tuh ada masjid, satu masjid memang dari dulu
Jadi di setiap hari raya Idul Adha juga itu tuh pasti ada yang kurban gitu di masjid itu, dan yang kurban, daging kurban itulah yang dibagi-bagikan di daerah-daerah kayak bagian-bagian kampung yang ada di sekitar masjid gitu kan, kayak daerah kampung yang di tempat aku tinggal ini gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya itu di setiap tahun juga aku itu dapat bagian daging kurban gitu. Jadi alhamdulillah banget gitulah ya. Untuk di setiap tahunnya juga merasa gitu untuk si daging kurban. Jadi biasanya sih itu tuh sapi sama kambing, tapi lebih kebanyakan itu si daging sapinya gitu ya teman-teman. Kalau untuk daging kambingnya itu kayak cuman ya kayak beberapa aja sih. Dan juga kan tergantung juga ya kan, sedikit banyaknya itu tergantung sama sapi yang dikurbankan gitu di masjidnya. Tapi memang untuk di setiap tahun kalau ada yang kurban di masjid di kampung yang aku tinggal ini, otomatis memang selalu alhamdulillah selalu dapat gitu ya teman-teman di setiap tahunnya. Nah, oke, lanjut lagi deh ya teman-teman. Habis selesai sedikit berbincang-bincang masalah daging kurban gitulah ya, gambaran sedikit aja lah. Kurang lebihnya seperti itu gitulah ya kalau di kampung yang aku tinggal. Tapi ya kadang beda kelurahannya, beda kampungnya lagi gitu kan. Ya beda juga gitu kayak apa ya, kayak ketentuannya gitulah ya untuk pembagian-pembagian daging kurban ini gitu. Nah, oke, lanjutlah teman-teman, di sini udah selesai makan. Jadi ya udah aku langsung aja untuk nyuciin piring-piring yang dipakai buat makan tadi, dan juga ada peralatan kayak perabotan gitu ya yang selesai aku panas-panasin gitu tadi untuk makanannya, itu langsung juga aku cuci gitu kan, supaya nggak numpuk, dan pas lagi bersantai itu tuh nggak ada pikiran beban lagi gitu ya untuk mikirkan cucian yang numpuk gitu di tempat cucian piring. Dan tadi juga sebelum nyuciin piring ini, akunya juga udah nyusunin piring juga, kerak piring lagi. Yang aku susun itu juga piring yang aku cuci semalam gitu ya teman-teman, karena udah tiis gitu untuk airnya. Jadi pagi ini aku susun aja kerak piring sebelum aku timpa lagi pakai piring yang baru gitu kan. Jadi aku kosongin aja dulu untuk si keranjangnya gitulah ya kurang lebihnya ya teman-teman. Rada-rada bingung juga sih ini tuh mau ngomong apa gitu kan. Jadi ya mohon dimaklumin aja kalau sekiranya kayak agak membingungkan gitu ya untuk apa yang di setiap aku omongin gitu ya teman-teman di video, karena memang jujur terkadang itu kayak suka bingung gitu kalau di setiap dubbing itu mau bahas apa gitu ya teman-teman. Jadi ya mohon dimaklumin aja lah ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah untuk cuciannya udah selesai disabunin, jadi otomatis langsung dibilas-bilas aja lah. Jadi nggak yang terlalu banyak-banyak juga, karena memang menghindari gitu ya untuk cucian yang terlalu banyak di hari Idul Adha ini, karena nggak pengen gitu ya kayak baju itu basah gitu ya teman-teman. Males gitu untuk, maksudnya itu males untuk ganti-ganti baju gitu kan kalau misalnya sempet basah gitu ya baju yang dipakai. Dan alhasil juga nanti cucian malahan banyak gitu kan, makanya pas cucian sedikit seperti ini ya udah langsung aja dicuci gitu kan, supaya juga menghindari baju itu basah gitu. Karena kalau aku itu kalau udah cucian piring yang kayak lumayan banyak gitu ya teman-teman, tanpa disadar itu tuh bagian baju yang di bagian perut itu tuh terkadang basah gitu kan, kena cipratan-cipratan airnya gitu. Nah, ini udah selesai untuk berberes juga di bagian dapur. Jadi ya udah di sini kayak bersantai-santai aja lah gitu ya teman-teman, duduk di teras rumah gitu kan. Karena masih bingung juga gitu mau ngerjain apa lagi, karena ya itu tadi udah alhamdulillah udah beres gitulah ya untuk bagian di dapur tadi pekerjaannya. Dan ini akunya lanjut aja mau sambil santai-santai gitu, mau sambil ngikatin rambutnya si Ralin, karena juga untuk rambutnya itu udah kering gitu kan, tadinya dianya keramas gitu mandinya basah, dan ini udah kering, jadi ya udah mau aku ikat aja gitu ya teman-teman, biar enggak apa ya, enggak berhamburan kemana-mana gitu, karena juga anaknya ini kalau untuk
rambut, dianya itu memang nggak betah gitu lama-lama diurai si rambutnya ini. Jadi makanya di sini sambilan aja lah aku ngingkat-ngingkatin si rambutnya Ralin. Dan itu jangan salfok ya teman-teman kalau ngelihat suami pegang HP sambil senyum-senyum sendiri, karena dianya itu lagi nonton kayak video komedi gitu loh. Cuman karena dia tahu aku videoin, jadi kayak ketawa itu kayak ditahan dan sambil ditutup gitu loh pakai tangan. Jadi dimaklumin aja lah pokoknya ya teman-teman. Oh ya, di sini aku juga mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semua, dan mohon maaf lahir dan batin. Oke deh teman-teman, sampai di sini juga untuk video kegiatan aku di kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga video-video yang aku share ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.